Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari kelas HKI 5E, NIM 1921211173. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai sejarah perkembangan hukum Islam pada masa Rasulullah. Nah, pada masa Rasulullah ada dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah yaitu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dan periode Madinah yaitu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan penetapan hukum Islam pada masa Rasulullah ada 3 metode, yaitu secara berangsur-angsur, mengefisienkan pembuatan undang-undang, dan memberikan kemudahan serta keringanan. Adapun mengenai ijtihad Nabi, maka ada dua kelompok pendapat, yaitu pertama kelompok Asy'ariyah dan yang kedua mayoritas Mu'tazilah, yang menyatakan tidak ada ijtihad Nabi dan menyatakan ada ijtihad Nabi. Tasrih pada masa Rasulullah, masa ini berasal ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawakan wahyu, yaitu berupa Al-Quran, ketika baginda sedang berada dalam Gua Hiro pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tahun 610 Masehi. Wahyu terus turun kepada Rasulullah di Mekah selama 13 tahun. Nah, dan berlangsung ketika beliau berada di Madinah dan di tempat-tempat lain setelah hijrah selama 10 tahun. Nah, sampai Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, terkadang wahyu turun dalam bentuk Al-Quran yang merupakan kalamullah dengan makna dan lafaznya, dan terkadang juga hanya berupa makna sementara, lafaznya dari Rasulullah, atau kemudian termanifestasikan dalam bentuk hadis. Dengan kedua sumber inilah perundang-undangan Islam ditetapkan. Syariat Islam pada periode Mekah, periode ini terhitung sejak diangkatnya Nabi sebagai Rasulullah sampai beliau hijrah ke Madinah. Periode ini paling pokok ditekankan dalam ajaran agama Islam dan masalah tauhid atau akidah, karena tauhid inilah yang menjadi fondasi bagi segala amaliyahnya. Kemudian perbaikan akidah diharapkan akan menyelamatkan umat Islam dari kebiasaan-kebiasaan buruk sebelumnya, seperti berperang zina, mabuk-mabukan, mengubur anak perempuan. Kemudian mengajarkan kepada mereka hal-hal yang baik, seperti menegakkan keadilan, persamaan, dan asasi manusia, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Nah, garis besar dari ayat-ayat Makiyah menerangkan pada permasalahan yang pokok, khususnya masalah ketauhidan, dengan mengenalkan hal-hal yang gaib seperti iman kepada Allah, malaikat, hari akhir, adanya kehidupan setelah kematian, dan lain-lain. Kemudian syariat Islam pada periode Madinah jauh sebelumnya menyatakan hijrah ke Madinah. Sudah ada beberapa orang Yatsrib yang memeluk Islam. Orang Yatsrib masuk Islam terutama pada tahun 10 kenabian, dan di antara mereka ada beberapa tokoh dari suku Aus dan Khazraj. Ada pertemuan antara kedua suku itu dengan Rasulullah SAW yang terkenal dengan pertemuan Al-Aqabah. Nah, kedua suku bersedia menerima Islam sebagai agama baru dari Nabi Muhammad. Nah, kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah setelah sebelumnya mengutus Mus'ab bin Umair untuk memberikan pengajarannya tentang keislaman pada masyarakat Madinah. Hal-hal pertama yang Rasulullah lakukan yaitu mendirikan masjid yang kemudian dijadikan pusat seluruh kegiatan agama, seperti sholat, belajar, juga dijadikan sebagai tempat pertemuan, penyelenggaraan pengadilan, serta pekerjaan lainnya. Kemudian mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin.
Kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah, sedangkan kaum Muhajirin adalah pendatangan baru dari Mekah yang ikut hijrah bersama Rasulullah. Kemudian membentuk Piagam Madinah. Nah, penduduk Madinah Majemuk pada waktu itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama yaitu golongan muslimin yang terdiri dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang kedua yaitu bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Nazir dan Bani Quraidah. Yang ketiga yaitu bangsa Arab yang masih memeluk agama nenek moyang. Kemudian ada 4 masalah pokok yang diperjanjikan, yaitu setiap kelompok berhak untuk menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberikan keamanan kepada yang patuh. Kebebasan beragama terjamin dalam seluruh warga. Adanya kewajiban penduduk Madinah untuk saling membantu dan membela dari serangan musuh. Menetapkan Nabi menjadi pimpinan kota Madinah. Maka dari itu, seluruh perkara dan perselisihan yang besar diselesaikan olehnya, dan meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk mewujudkan masyarakat baru. Nabi menjadikan Islam sebagai agama dan negara. Karena masyarakat Islam telah terwujud, maka menjadi suatu keharusan Islam untuk menentukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat yang baru terbentuk.